Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai reksadana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heratuni Dalaili, NIM 2018-12145 dari kelas 4E. Sebelum kita menganalisis salah satu jenis dari reksadana, kita harus mengetahui pengertian dan juga jenis-jenis dari reksadana sendiri. Mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang, di mana retur atau imbal hasilnya tidak terlalu besar tetapi hampir pasti memberikan keuntungan dan memiliki tingkat resiko yang rendah. Kedua, ada reksadana pendapatan, di mana reksadana pendapatan ini secara tetap memberikan keuntungan setiap bulannya, tetapi memiliki tingkat resiko yang tidak terlalu besar. Ketiga, ada reksadana saham. Reksadana saham ini memberi potensi imbal hasil yang paling besar di antara reksadana sebelumnya, tetapi tingkat resikonya juga yang paling tinggi. Dan yang terakhir ada reksadana campuran, di mana kali ini kita bebas untuk memilih dan mencampur beberapa reksadana, seperti reksadana pasar uang, boleh dicampur oleh reksadana pendapatan tetap, atau reksadana saham. Selanjutnya, kita akan menganalisis reksadana pada Batavia Dana Kas Maksima. Batavia Dana Kas Maksima adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang reksadana sebagaimana termaktub dalam Akte Kontrak Investasi Kolektif Batavia Dana Kas Maksima nomor 105 tertanggal 21 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Sugito Sujomuljo SE, seorang notaris di Jakarta, yang dibuat antara manajer investasi dan Standard Chartered Bank cabang Jakarta pada waktu itu sebagai bank kustodian. Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan dengan perubahan terakhir yaitu Akte Pergantian Bank Kustodian dan Adendum 16 Kontrak Investasi Kolektif Batavia Dana Kas Maksima nomor 15 tertanggal 17 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani SE, seorang notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang dibuat antara manajer investasi dan juga Standard Chartered Bank cabang Jakarta sebagai bank kustodian dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai bank kustodian pengganti. Selanjutnya ada manfaat dari Batavia Dana Kas Maksima. Yang pertama ada diversifikasi investasi, di mana dengan dukungan dana yang cukup besar, Batavia Dana Kas Maksima menjanjikan diversifikasi investasi yang akan memperkecil resiko. Kedua, ada pengelolaan yang profesional. Jadi, Batavia Dana Kas Maksima ini dikelola dan dimonitori setiap hari oleh para manajer investasi profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia. Yang ketiga, unit penyertaan mudah dijual kembali. Setiap penjualan oleh pemegang unit penyertaan wajib dibeli kembali oleh manajer investasi. Yang keempat, ada pembayaran uang tunai kepada pemodal tidak dikenakan pajak. Dan yang terakhir, pembebasan pekerjaan analisa investasi dan juga administrasi. Jadi, investasi dalam bidang pasar modal ini kan membutuhkan berbagai tenaga, kemudian pengetahuan investasi, waktu, serta berbagai pekerjaan administrasi. Namun, dengan membeli unit penyertaan pada Batavia Dana Kas Maksima ini, maka pemegang unit penyertaan tidak perlu lagi melakukan berbagai pekerjaan tersebut, karena pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh manajer
investasi yang profesional. Berikut ini terdapat grafik Batavia Dana Kas Maksima. Dapat dilihat pada nilai NAV-nya pada awal April sebesar 1.517. Kemudian mengalami kenaikan pada akhir April menjadi 1.523,11. Hal tersebut berarti bahwa penjualan reksadana pada akhir bulan April 2020 ini sebesar 1.523,11. Kemudian terdapat CAGR, yaitu perhitungan tingkat pertumbuhan pada 1 tahun sebesar 5,64%. Expense ratio atau beban operasi sebesar 0,6%. Selanjutnya ada total AUM atau Asset Under Management sebesar 3.780,22. Batavia Dana Kas Maksima ini termasuk jenis reksadana pasar uang dan memiliki tingkat resiko yang rendah. Selanjutnya terdapat manajer investasi dan juga bank kustodian, di mana manajer investasi pada Batavia Dana Kas Maksima ini adalah dari PT Batavia Prosperindo Asset Management dan bank kustodiannya dari PT Bank HSBC Indonesia. Biaya berlangganan dan juga biaya penebusan tidak dipungut biaya sepeser pun atau sebesar 0. Sedangkan biaya manajemen dipungut sebesar maksimal 2%, sedangkan biaya bank kustodian dipungut sebesar maksimal 0,125%. Selanjutnya ada alokasi aset. Alokasi aset ini terbagi menjadi 2, yaitu pada obligasi korporasi sebesar 57,65% dan juga pada pasar modal sebesar 42,35%. Selanjutnya ada fund sheet pada Batavia Dana Kas Maksima, di mana dalam fund sheet ini terdapat profil manajer investasi, kemudian ada tujuan investasi, ada kebijakan investasi dan juga portofolio reksadana, kemudian ada kepemilikan obligasi terbesar, yaitu diantaranya ada Adira Dinamika Multifinance Tbk, Indonesia Exim Bank, Indosat Tbk, Sarana Multi Infrastruktur atau Persero, dan yang terakhir ada Wahana Otomitra Multi Arta Tbk. Kemudian ada kinerja investasi. Pada 3 bulan terakhir, Batavia Dana Kas Maksima memperoleh sebesar 1,34%, sedangkan tolak ukurnya sebesar 1,12%. Pada kinerja portofolio, grafiknya selalu mengalami kenaikan pada setiap bulannya. Kemudian ada juga terdapat kinerja bulanan. Dan yang terakhir ada resiko investasi. Resiko investasi ini terdiri dari yang pertama, resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, ada resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, ada resiko likuiditas, resiko once prestasi, kemudian ada resiko tingkat suku bunga, ada resiko pasar, ada resiko perubahan peraturan, dan yang terakhir ada resiko pembubaran dan likuidasi reksadana. Kemudian terdapat prospektus Batavia Dana Kas Maksima. Pembaharuan prospektus reksadana Batavia pada tanggal efektifnya yaitu 16 Februari 2007. Kemudian tanggal mulai penawarannya yaitu pada tanggal 20 Februari 2007. Reksadana Batavia Dana Kas Maksima adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya. Reksadana Batavia Dana Kas Maksima bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah.
melalui penetapan dana pada instrumen pasar uang atau efek bersifat hutang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian ada penawaran umum. Batavia Cash Maxima ini penawaran umumnya dengan rincian sampai dengan 10 miliar unit penyertaan. Jadi setiap unit penyertaan Batavia Dana Cash Maxima ditawarkan dengan harga sama dengan nilai aktiva bersih awal per unit penyertaan sebesar Rp1.000 pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga unit penyertaan Batavia Dana Cash Maxima ditetapkan berdasarkan nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Selanjutnya ada informasi mengenai manajer investasi. Berikut ada keterangan singkat mengenai manajer investasi. PT Batavia Prosperindo Asset Management berkedudukan di Jakarta. Pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Asset Management pada tahun 1996 berdasarkan Akte nomor 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Jejam Wijaja SH, seorang notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya tanggal 12 Februari 1996 serta telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dalam dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang dituangkan dalam Akte Penyertaan Keputusan Rapat PT Batavia Dana Prosperindo Asset Management Nomor 37 tanggal 12 Maret 2018. Dibuat di hadapan Sugito Sujomuljo SH, notaris di Jakarta. Perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor HU 39971 AH 0102 tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 dan berubah terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akte Penyertaan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Asset Management nomor 4 tanggal 12 Februari 2014 dibuat di hadapan Lady Ita Larosuboro Simanihuruk SH MKN notaris di Kabupaten Tangerang. Perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 2014. Jadi, PT Batavia Prosperindo Asset Management ini memperoleh izin usaha dari OJK sebagai manajer investasi berdasarkan surat keputusan Ketua BPPAM nomor KEP 3 PMMI 1996 tanggal 14 Juli 1996. Kemudian terdapat susunan direksi dan dewan direksi PT Batavia Prosperindo Asset Management. Antara lain ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini terdiri dari Irena Isari Iskandar. Ia menjabat sebagai komisaris. Kemudian ada Muhammad Ari Arman menjabat sebagai komisaris independen. Selanjutnya ada direksi yang terdiri dari Lilis Setiadi yang menjabat sebagai direktur utama, Julius Manto sebagai direktur, Prihatmo Heri Mulyanto sebagai direktur. Pengalaman manajer investasi. PT Batavia Prosperindo Asset Management memiliki dana kelolaan seluruh reksadana yang ditawarkan melalui penawaran umum per posisi tanggal 28 Desember 2018 sebesar 40,34 triliun dan mengelola 123 reksadana. PT Batavia Prosperindo Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang semata-mata mengelola dana dari nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan pada kepentingan nasabah.
Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya grup Batavia, PT Batavia Prosperindo Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi para nasabahnya. Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi. Perusahaan yang terafiliasi dengan manajer investasi di Indonesia adalah PT Batavia Prosperindo Sekuritas, PT Batavia Prosperindo International Tbk, PT Batavia Prima Investama, PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, PT Malanch Trust Insurance, PT Batavia Prosperindo Property, PT Batavia Prosperindo Makmur, PT Malanch Trust Wuwungan Insurance, PT Malanch Trust Finance, PT Batavia Prosperindo Trans, dan juga PT Batavia Prosperindo Logistik. Berikut ini ada informasi mengenai Bank Kustodian. Keterangan singkat mengenai Bank Kustodian. PT Bank HSBC Indonesia yang beroperasi di Indonesia sejak 1989 merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 20 Januari 2017. PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai bank kustodian dari The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai bank kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan menyedia jasa keuangan kustodian dan fund service terdepan di dunia. Pengalaman bank kustodian. PT Bank HSBC Indonesia sebagai bank kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui 3 komponen bisnis, yaitu direct custody and clearing, issue service, dan juga fund service. Didukung oleh staf-staf yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima, dan penggunaan sistem yang canggih. PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia. Pihak yang terafiliasi dengan bank kustodian. Pihak yang terafiliasi dengan bank kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Indonesia. Sekian presentasi mengenai analisis reksadana dari reksadana Batavia Dana Kas Maksima ini. Apabila ada suatu kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.